Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk konten kali ini kita akan membahas mengenai saham. Jadi saham adalah produk investasi di pasar modal ya, salah satu produk. Ada banyak produk investasi di pasar modal, salah satunya adalah saham, kemudian ada obligasi dan lain sebagainya. Ya, saham merupakan sebuah bukti kepemilikan nilai perusahaan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Membeli selembar saham suatu perusahaan berarti kita menjadi salah satu pemodal atau pemilik dari perusahaan tersebut. Semakin besar saham yang kita miliki, maka semakin besar kekuasaan kita di perusahaan tersebut. Untuk pemula, pertanyaan pertama yang sering ditanyakan sebagai dasar, mengapa perusahaan menjual sahamnya ke publik? Ya, tentunya agar perusahaan mendapatkan dana segar untuk tambahan modal dan menaikkan exposure perusahaan, atau perusahaan diamati banyak orang sehingga perusahaan semakin kredibel, semakin disiplin, semakin baik, dikenal produk dan perusahaannya oleh banyak orang dan media. Kemudian juga karena diamati banyak orang, perusahaan akan berusaha untuk selalu lebih baik atau memperbaiki kinerja perusahaannya. Pertanyaan kedua, grafik saham maksudnya bagaimana? Ya, tentu dalam grafik kita sering menjumpai warna merah dan warna hijau. Untuk warna hijau adalah menunjukkan ketika harga naik dan warna merah menunjukkan harga turun. Naik turunnya harga adalah dibandingkan dengan harga ketika pembukaan di pagi hari. Kemudian pertanyaan ketiga, IHSG itu apa? Ya, kita terus sering dengar istilah IHSG. Ya, IHSG adalah indeks harga saham gabungan. Di Indonesia ini terdapat sekitar 700-an perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi dari seluruh perusahaan yang melantai itu, maka muncullah IHSG, yaitu merupakan harga rata-rata dari semua perusahaan yang melantai. Jadi harga-harga sahamnya ini cari rata-ratanya, kemudian muncullah yang disebut IHSG. Kemudian yang keempat, ini pertanyaannya, beli sahamnya itu di mana ya? Ya, jadi ada tempat untuk melakukan jual beli saham, yaitu melalui perantara atau yang disebut dengan perusahaan sekuritas. Ya, tentunya karena saham sudah dimiliki banyak orang, sehingga ada jual beli yang dilakukan oleh banyak orang sehingga memerlukan yang namanya perantara, yaitu perusahaan sekuritas. Jadi ada pun contoh-contohnya perusahaan sekuritas yang sering kita dengar atau sering kita lihat. Ini ada Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas, BCA Sekuritas, Indo Premier atau produk sekuritas dari Bank Permata, kemudian ada Trimegah Sekuritas, Philip Sekuritas Indonesia, dan Panin Sekuritas. Kemudian pertanyaan kelima, indikator saham bagus atau tidak, cara memilihnya bagaimana? Ya, melihat dari produk yang terkenal, kita bisa mulai dari yang pertama, yaitu produknya sudah kita kenal atau belum, atau sering kita gunakan atau belum. Ya, seperti misalnya kita dari sehari-hari makan apa, terus apa saja yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Kemudian setelah kita tahu produk-produknya, kita pelajari seluk-beluk berita perusahaan atau profil perusahaannya, kemudian kondisi terkini perusahaan serta perjalanan perusahaan. Ya, jadi kita bisa mencari tahu di Google misalkan profil tentang perusahaannya, kemudian berita-berita bisnis tentang perusahaan tersebut untuk meyakinkan apakah perusahaan tersebut layak kita miliki atau tidak. Selain itu, untuk mengetahui lebih jauh tentunya kita harus menganalisis aspek fundamental perusahaannya, yaitu seperti laporan keuangannya. Apa ini? Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut pada sesi berikutnya. Jadi nanti kita akan belajar tentang laporan keuangan atau aspek fundamental dari perusahaan. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan ke-6, faktor apa saja yang mempengaruhi naik turunnya saham? Ya, ini ada banyak faktor. Yang pertama, apabila dalam jangka pendek, yaitu banyaknya proses jual beli ya, banyak orang yang ingin jual dan yang ingin beli. Ya, ingin jual karena untung harga tentunya, semakin banyak yang ingin jual, harga akan semakin turun, semakin tinggi yang ingin beli, harga akan semakin naik. Kemudian ada lagi faktor kebijakan internal, jadi ada keputusan-keputusan yang diambil dari perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk jangka panjang biasanya naik turunnya saham itu sesuai dengan kinerja perusahaan, dari keuntungannya naik misalkan maka harga naik. Kemudian ada faktor eksternal yaitu kondisi masyarakat, berita-berita dan kebijakan pemerintah atau politik yang jarang mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan. Kemudian yang ketujuh, apa maksudnya investor dan trader? Jadi ada dua tipe investor saham, yaitu yang pertama trader, yang kedua investor jangka panjang. Untuk trader adalah investor jangka pendek, jadi membeli saham perusahaan tertentu untuk kemudian dijual kembali hanya dalam hitungan hari, bahkan dalam hitungan jam, bahkan menit. Kelebihannya bisa untung cepat, tapi kekurangannya juga bisa rugi banyak karena naik turunnya harga setiap hari bahkan setiap menit. Harus siap pantau grafik dan memiliki skill analisis teknikal. Yang kedua, investor jangka panjang adalah membeli saham perusahaan untuk dimiliki dalam jangka waktu yang lama, dalam waktu beberapa bulan bahkan tahun. Membutuhkan waktu untuk memperoleh keuntungan, namun risiko kerugian kecil karena membeli sahamnya berdasarkan aspek fundamentalnya. Tidak harus mengamati grafik terus-menerus. Kemudian tipe apakah kita? Mari kita renungkan, kita tentukan dulu tujuan keuangan kita apa. Saya sarankan untuk investasi jangka panjang apabila teman-teman sudah bekerja sebagai pegawai atau karyawan, karena tentu tidak bisa memantau perkembangan grafik setiap jamnya. Dan gunakanlah uang dingin untuk investasi saham, yaitu uang yang teman-teman sisihkan sebagian dari gaji di luar tabungan darurat. Minimal beli saham itu berapa? Minimal adalah 1 lot. 1 lot sama dengan 100 lembar. Harga per lembar saham mulai dari puluhan rupiah. Yang biasanya dicantumkan pada tabel atau keterangan saham adalah harga untuk 1 lembar. Jadi ketika beli maka dikalikan 100. Contoh adalah Smart Friend atau nama emitennya adalah Friend. Harga per lembarnya adalah Rp80. Maka minimal beli adalah Rp80 dikalikan 100 lembar, yaitu Rp8.000 untuk 1 lotnya. Masuk ke pertanyaan yang ke-9, yaitu bagaimana pemegang saham mendapat keuntungan? Apa keuntungan jadi pemegang saham? Keuntungannya dari mana? Yang pertama adalah capital gain, yaitu kenaikan harga atau selisih harga. Jadi dihitung adalah selisih harga dikalikan jumlah lembar yang kita miliki. Itulah keuntungan kita dari capital gain atau kenaikan harga. Kemudian keuntungan berikutnya adalah dividen atau bagi keuntungan. Besarnya adalah 20% sampai 50% keuntungan perusahaan yang dibagikan ke publik atau ke pemegang saham. Biasanya setahun sekali dan setiap perusahaan punya jadwal sendiri. Umumnya dilaksanakan setelah RUPS, yaitu rapat umum pemegang saham. Umumnya dilaksanakan 1 bulan setelah RUPS dilaksanakan. Besarnya dividen diinformasikan ketika RUPS. Apabila teman-teman sudah memiliki rekening saham atau sudah memiliki saham menggunakan perusahaan sekuritas tertentu atau menggunakan aplikasi mobile, umumnya ketika ada RUPS akan diinformasikan melalui email, dan ketika pembagian dividen akan diinformasikan juga melalui email kita. Kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah kita sebagai pemegang saham tentunya bisa ikut rapat umum pemegang saham.
Jadi kita umumnya akan mendapatkan undangan via email untuk mengikuti RUPS yang sudah dijadwalkan. Jadi kita diperbolehkan untuk datang ke kantor perusahaan di mana saham perusahaan tersebut kita miliki. Pertanyaan ke-10. Waktu untuk jual beli saham itu kapan? Ya, waktu jual beli saham adalah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah ini libur ya teman-teman. Kemudian ada 2 sesi setiap harinya. Sesi pertama dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 11.30. Kemudian break dan mulai sesi kedua pada pukul 13.30 sampai dengan pukul 15.00. Namun perihal waktu dimulai dan berakhirnya teman-teman bisa cek lagi karena memang ada perubahan kebijakan operasional terkait adanya pandemi corona ini. Berikutnya ada bonus extra time untuk teman-teman. Jadi ada beberapa istilah keren yang harus kita tahu agar kita bisa memilih saham dengan tepat. Jadi apa saja yang harus kita tahu atau analisis sebelum memilih saham, yaitu ada aspek fundamental dan teknikal. Berikut data yang perlu kita tahu. Yang pertama ada EPS, earning per share, laba perusahaan yang dibagi dengan per lembar saham. Semakin meningkat EPS dari tahun ke tahun, maka perusahaan semakin baik. Karena laba meningkat, maka perusahaan dapat dikatakan bertumbuh. Yang kedua ada PER, Price to Earning Ratio. Harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan. Jadi harga per keuntungan ya. Jika per suatu perusahaan lebih kecil dibanding perusahaan lainnya, maka harga saham perusahaan dianggap berarti murah. Jadi kita bisa dengan praktis memilih perusahaan dengan membandingkan dengan perusahaan sejenis sekaligus dengan melihat PER-nya. Jadi kita bisa memilih yang murah. Kemudian yang ketiga ada PBV, Price to Book Value. Harga saham dibandingkan dengan kekayaan bersih suatu perusahaan. Inilah yang memiliki PBV lebih rendah dibanding perusahaan yang lain. Yang keempat adalah ROE, Return on Equity. Laba bersih dibandingkan ekuitas atau aset bersih suatu perusahaan. Semakin besar ROE, semakin baik. Kemudian yang kelima ada DER, Debt Equity Ratio. Total hutang dibandingkan dengan ekuitas. Semakin kecil hutang atau DER, semakin baik. Oke, istilah ini saya rasa cukup 5 istilah terlebih dahulu. Nanti silakan teman-teman belajar lebih lanjut. Silakan teman-teman bisa mengecek istilah-istilah tersebut dengan menginstal atau melihat data-data perusahaan melalui website dari IDX atau BEI ya. Di sana terdapat banyak sekali data-data tentang perusahaan-perusahaan yang melantai. Kemudian ada sektor-sektor saham. Ini ada banyak sekali, ada energi, infrastruktur, transformasi teknologi, pertambangan, kesehatan, dan banyak lainnya. Oke, sekian yang dapat yang bisa saya sedikit paparkan. Semoga ini menjadi pancingan untuk teman-teman belajar lebih lanjut. Ingin ilmu baru tentunya silahkan cari referensi-referensi lagi agar lebih memantapkan pengetahuan teman-teman jika ingin mencoba untuk menabung saham atau investasi saham. Ya tentunya masih banyak kekurangan, semoga bisa menjadi referensi awal. Tetaplah pelajari dari sumber lain. Bila ada kesalahan, kritik, dan saran boleh di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.